Mendung atau cerah? Salju di sini. Salju. Wah, ses. Ngeri. Ngeri, ngeri, ngeri. Eh, Brazil atau Itali? Ya. Au. Au. Oke, Om Pabus. Siap, Nampaknya siap. semakin walaupun tidak terlalu ramai, tapi nampaknya semakin seru nih menuju perhelatan Piala Dunia 2022-2023 di Qatar ini, Om Babus. Nah, Siap. ada informasi apa sih yang akan Om Babus sampaikan nih pada hari ini tentang menuju Piala Dunia 2022-2023 ini? Oke, silakan Om Babus. Oke, siap. Hatur nuhun, Mang Dede. Selamat siang, tuh broker. Saya dengan Babus. Masih ngegas terus ya. Wih, mantap. Bahas warna-warni persiapan Piala Dunia Qatar 2022. Jadi Hmm. makin kita 5 hari lagi ya kalau nggak salah ya. Jadi udah mendekat nih. Wah, jadi insya Allah banyak berita-berita asik sebenarnya. Hmm. Oke, yang pertama saya bahas dulu ya. Jadi FIFA itu udah jadi kasar nama tos ngadepean, merenya tos ngadepean ke klub-klub yang sudah memberikan izin kepada pemain untuk bisa berpartisipasi di Piala Dunia ini gitu ya. Totalnya mah tuh brokers kurang lebih 200 juta US dollar ya yang sudah diberikan FIFA kepada klub-klub tersebut untuk kita izin gitu ya. Wow, mantap. Eta mah meser naon ya. 200 juta dolar. Ngeri. Oke, selanjutnya juga FIFA akan mendistribusikan sejumlah Hmm. 410 juta US dollar Hmm. untuk para pemainnya ya. Jadi maksimum itu paling tertinggi 370 ribu dolar US dollar atau Hmm. pemain termahalnya itu sekitar 5,5 miliar gitu. Itu saya pakai kurs 15 ribu ya Hmm. gitu. Yang akan dibayarkan kepada para pemain gitu. Nah, Oke. itu teh jumlah klubnya teh ada 416 dari 63 negara gitu. Nah, adapun selanjutnya pemenang Piala Dunia nih yang akan menerima, jadi si pemenang pertamanya gitu ya, pemenang Piala Dunia di Qatar ini, dia akan berhak menerima 42 juta dolar US gitu. Jadi Wow. inilah angka tertinggi dari Piala Dunia sebelumnya. Jadi lebih tinggi sekarang katanya gitu. Eh, 42 juta US teh berarti 630 miliaran ya teh Om Dede. Bener, bener. Lumayan dah. Anu tadi wae sabar 200 juta dolar. 220 ya. 200 200 juta. Nah. 200 juta dolar tuh berarti sekitar 3.000 M. Ngeri. Ngeri, ngeri. Beli sawah sakumaha eta. Wah, guys, sama. Nah, untuk itu piala si pemenangnya ya itu dapat 42 juta US dollar. Terus runner up 30 juta US dollar. Itu kurang lebih 450 miliar. Nah, untuk peringkat ranking ketiga itu 27 US dollar atau 405 miliar pakai kurs 15 ribu ya. Terus tim ranking 4 itu kalau dirupiahkan 375 miliar. Tim peringkat kelima itu 255 miliar gitu. Nah, Bae untuk abi mah peringkat kesembilan, kagenep ge. lumayan atuh. Kan eueuhnya. Anggo bayar sametan. Peringkat ke-9 sampai 16 itu per timnya itu ada 13 juta US dollar ya atau sekitar 165 miliar. Hmm. Peringkat 17 sampai 32 itu 135 miliar saja. Wah, lumayan lumayan. Jadi benar ya. Saja. Jadi ini teh benar-benar industri ya, bukan hanya sekedar olahraga tapi juga menjadi Bener. industri ya, gitu ya. Luar Hmm. biasa. Nah, apalagi nih? Oh, yang kedua nih, berita kedua ya, kita masuk ke Doha ya. Oke. Tadi berita dari FIFA, kita masuk ke Doha. Ini ada yang lucu nih di Doha nih. Apa tuh Uh, cenah? jadi ditemukan baru adanya penangkapan 3 orang. Tiga Mulai. orang ini tuh siapa? Mereka adalah calo. Jadi calo pertama yang ditangkap di Qatar, calo tiket. Aduh, ayo dari berbagai negara katanya. Tapi cuma 3 orang, gitu. Oke. Jadi katewak, cina tadi di Aduh, Sugante di Bandung Hungkul, anu gitu ternyata di DPT Aya ayahnya. calo.
Ya calo. Dendanya 1 miliar itu Mang Dede di sana teh. Berat. 1 miliar. Jadi kalau tiketnya dia bisa berhasil 5 tiket yang dia jual, berarti kaliin 5 miliar. Gitu. Jadi pokoknya denda tiket itu paling dahsyat di sana. Jadi udah mewanti-wanti kan dari dulu ya si Qatar ini soal percaloan teh. Suka tanya di Indonesia. Ternyata nggak mau kalah Qatar juga. Nggak mau kalah Indonesia. Berat. Oke, ini berita terakhir nih Mang Dede. Ini cukup menarik ya. Kita kembali ke Qatar. Masih di Qatar juga. Jadi kalau Tobrukers atau para supporter dunia yang mau masuk ke Qatar, itu kan dia harus mendownload aplikasi Haya untuk bisa masuk ke berbagai stadion dan berbagai fasilitas di Qatar. Kedua, dia fasilitas aplikasi Siga di Indonesia mah peduli yang vaksin teh lindungi gitu lah. Cuman versi di satu namanya Teras gitunya, nama si aplikasinya teh Teras. Nah, di Tenggarai ada satu satu konsultan IT gitu ya. Di satu konsultan ini tuh mengurai gitu loh aplikasi si Teras ini tuh seperti apa gitu. Jadi ternyata kalau kita mendownload aplikasi Teras ini, itu teh otomatis seluruh fitur yang ada di handphone kita teh akan bisa dikendalikan Mang Dede Tobrukers. Oleh si Qatar gitu loh. Saya pernah ya, kita waktu awal-awal kita pernah diskusi waktu awal-awal kita episode di sini kan kalau kita mah punya peduli lindungi itu. Kalau di sana Teras itu jadi memang dia bisa misalnya kita masuk ke mall nih, kita teh bisa tahu, bisa melacak sebetulnya orang di mall itu teh berapa orang yang sudah terjangkit atau yang belum terjangkit, bisa ketahuan tuh orangnya bergerak-gerak gitu lah. Nah si Teras itu saking canggihnya bisa mendeteksi seperti itu. Kenapa bisa mendeteksi sampai secanggih itu? Karena pada saat dia mendownload itu seluruh fitur handphonenya itu ikut diretas lah kasarnya gitu ya. Jadi informasi sensitifnya dia nyimpen software yang bisa mengendalikan si handphonenya itu tersebut gitu loh. Nah ini yang dikhawatirkan untuk masalah privasi dengan kedatangan dengan target 1,5 juta supporter dunia yang masuk sana dengan mewajibkan aplikasi tersebut untuk diunduh di masing-masing handphonenya gitu loh. Jadi kasarnya malah posisi kita lagi off, lagi nggak dipakai, bukan off dalam artian ini ya, dalam artian mati listrik, tapi off kan suka ada kode ya kalau kita mau masukin nge-onin handphone ada password gitu. Karena dia karena udah nyimpen software, jadi udah bisa mengendalikan si passwordnya tersebut gitu loh. Nah ini si Teras itu rada ngeri nih gitu loh kata si konsultan IT di Inggris kalau nggak salah dia bilangnya. Ini dalam sebuah wawancara ya gitu. Nah dikhawatirkan setelah pasca Piala Dunia itu dikhawatirkan jadi kan ke bawah tuh handphone kita, misalnya ada tuh brokers yang datang ke sana terus balik lagi ke Indonesia, itu mah terusnya ke bawah gitu lah si softwarenya teh gitu loh. Jadi dia tidak berdasarkan keluar dari Qatar software itu hangus gitu ya, si Teras itu dia tetap nempel gitu ceritanya. Nah makanya Prancis sekarang mengumumkan gitu loh salah satunya supaya memberi saran kepada supporter Prancis yang mau datang para penggemar gitu ya yang mau datang ke Qatar itu beli handphone burner namanya ya kalau istilah di sana. Jadi handphonenya murah, itu hanya biasanya orang beli itu teh dalam keadaan darurat aja. Itu sudah gitu dibuang. Gitu. Termasuk SIM cardnya juga memang harus baru gitu loh. Nah ini teh banyak kalau di Prancis mah gitu ya. Nah dia harapkan dengan cara itu jadi supaya pas setelah dia pulang ke Prancis kembali ya buang aja gitu lah si handphone itu. Di sana tapi gitu ingat, ya. Tapi ingat jangan disinkronisasi gitu loh. Kalau disinkronisasi kan berarti dia terhubung sama handphone yang lama akun. Betul. Nah kayak gitu. Nah ini jadi bahan perbincangan cukup sensitif juga bagaimana Qatar bisa bertanggung jawab dengan data-data
yang diunduh oleh seluruh penggemar ya sepak bola yang akan masuk ke Qatar gitu loh Mang Deddy tuh. Waduh, waduh, waduh. Lumayan oke nya. Ngeri. Nah, tadi juga oke di luar itu tadi saya sudah pagi-pagi ya lihat-lihat. Siap. Nampaknya sudah ramai sekali ya, sudah banyak yang beriring-iringan nih di sekitaran Lusail Stadium. Ya, para Mantap. penggemar dari ya para penggemar sepak bolanya di tiap negaranya gitu. Ada dari Tiap Portugal, dari betul. Jerman, dari Brazil, Betul. Inggris ya, dan nampaknya udah beneran kayak Udah pesta Piala Dunia ya. gitu. Iya, Udah bener. pesta beneran ini mah gitu. Udah luar biasa bener. Waduh, Eta mah siga lamun cek urang mah siga menghadapi apa ya hari raya besar gitu aja. Saancana we bener. isu rek lebaran ya nggak senang pisan gitu. Kesenang pisan, bener. Terus kibar-kibar bendera, kanaon, coret-coret, Betul. wah seru. Wah, mantap. Waduh, hanjakal teh jadi kaditu urang euy. Bersabarlah. Bersabarlah. Baik Om Babus, seru banget hari ini. Siap. Oke, ini ada berita terakhir lah ya. Oke, siap. Jadi tim kita ke Amerika nih. Tim nasional dari Amerika itu kan khas ya si lambang timnasnya itu kayak gitulah ya bentuknya teh. Cuman bentuk benderanya tuh diganti sekarang mau jadi pelangi. Jadi dia menyatakan secara resmi kemarin konferensi pers lambang timnasnya sekarang diganti gitu loh. Jadi ada garis-garis yang biasanya satu warna sekarang mau jadi warna pelangi gitu loh. Ujung-ujungnya adalah dalam menyambut atau mendukung LGBT gitu cenah. Nah, ini juga cukup kontroversi di Amerika sendiri gitu ya ataupun di negara lain dengan berita tersebut gitu. Yang pertama adalah karena kontroversinya sebetulnya tidak semua pemain loh suka digituin gitu. Artinya pemain itu pengennya fokus, jangan diganggu dengan masalah-masalah itu gitu. Tapi ya sudahlah, pokoknya ini sudah resmi katanya sudah ada statement dari timnasnya bahwa mereka akan tetap melakukan hal tersebut gitu. Tuh, tarik oke intervensinya. Aduh pisan enak mah. Ngeri pisan. Jadi malah bahkan Inggris ya kalau nggak salah. Tapi mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Jadi Inggris itu kan dikasih pesawat nih sama FIFA untuk berangkat ke Qatar kan semua juga kan ya gratis gitu kan. Si Inggris itu kalau nggak salah dia mau pakai pesawat sendiri Mang Dede. Berat. Terus isinya teh udah pakai pelangi si bodi pesawat teh. Jadi main nama nekat gitu bahwa saya akan kasarnya berkampanye juga gitu loh tentang masalah LGBT di Qatar itu. Ya, luar biasa. Bebas. Mari kita kampanye minuhan sangu. Minuhan dapur. Oke, paling gitu aja Mang Dede tuh Brokers yang bisa saya sampaikan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam.